kelainan kongenital. Yang kedua, kelainan kongenital ini kelainan bawaan. Sebetulnya bisa juga dicegah ya Bapak Ibu kalau penyebabnya bukan karena kelainan kromosom. Misalnya nih, sekarang di era digital, anak remaja berselancar di dunia maya itu tanpa batas ya Bapak Ibu. Jika kurang kontrol dari orang tua, mungkin melihat situs-situs yang tidak layak dikonsumsi oleh remaja, yang namanya remaja, usianya masih suka coba-coba, mencari jati diri. Nah, terjadilah misalnya kehamilan yang tidak diinginkan tanpa memberitahu kepada orang tua, konsumsi obat-obatan. Jika masih dalam proses pembentukan, bisa terjadi kelainan kongenital. Itu susah Bapak Ibu. Jika satu ditemukan kelainan kongenital, maka tidak akan menutup kemungkinan akan diiringi kelainan yang lainnya pada bayi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah asfiksia. Nah, asfiksia juga bisa terjadi kalau ibunya anemia, Bapak Ibu. Anemia, ataupun misalnya perdarahan juga bisa. Nah, jadi kalau anemia, ya logikanya ya sirkulasi darah yang dialirkan ke janin juga berkurang. Kemudian kasus yang terakhir adalah karena infeksi. Nah, infeksi kalau misalnya ditolong dukun juga bisa Bapak Ibu. Jadi udah dicoba dilakukan pertolongan oleh dukun, tidak berhasil dirujuk, bisa lahir, normal lahir, namun tingkat infeksinya juga bisa tinggi. Nah, inilah beberapa penyebab kematian bayi yang ada di Kota Pontianak sampai dengan bulan Agustus tahun 2023. Nah, itu mungkin capaian di program kesehatan ibu dan anak. Untuk terkait dengan program gizi, saat ini kita sedang hangatnya dengan stunting ya Bapak Ibu. Stunting baik isu daerah maupun isu nasional. Nah, untuk sampai dengan bulan Agustus ya, angka stunting kita ada 16% itu target ya Bapak Ibu. Nah, pembilangnya 1313. Betul ya Mbak Tari ya. Ini berdasarkan data EPPGN. Bukan survei ya Bapak Ibu. Kalau survei bisa lebih tinggi ya. Bisa lebih tinggi ya Bapak Ibu. Jadi artinya ada data yang belum terlaporkan ke kita. Capaiannya berapa Ibu? Alhamdulillah ya masih 7,2. Kalau bisa ini jangan nambah ya. Mungkin enggak, Ibu PKK kita, ketua beliau, kita ada program inovasi ya, targetnya zero stunting. Amin ya Bapak Ibu ya, semoga dengan upaya dan doa kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Kemudian untuk angka wasting ada 2,06% dari target 7 ya. Nah, untuk indikator masalah gizi masyarakat, ya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Persentase bayi BBLR, kemudian persentase ibu hamil anemia, dan persentase ibu hamil kek. Ini semua bisa dicegah dari hulunya Bapak Ibu. Dimulai dari remaja sampai dengan kehamilan. Nah, untuk BBLR ini kita sangat tinggi ya Bapak Ibu ya, 5,15%, padahal targetnya 3% Bapak Ibu. Nah, untuk ibu hamil anemia masih 18,35%, ya sudah lebih dari separuh ya Pak ya, separuh. Untuk ibu hamil kek 5,06% dari target 11,5%. Jadi ini untuk program gizi. Nah, ini kasus masalah gizi buruk yang ada di Kota Pontianak. Di sini ada rekam jejak ya dari 2010 sampai 2023. Kalau kita lihat dari tahun 2022 sangat tinggi, 62 kasus ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai Agustus kita ada berapa? 15 ya, 15 apa 35 ya? 35, ada 35 kasus. Nah, ini distribusinya. Distribusi kasus gizi buruk itu tertinggi di mana? Di Karya Mulia, Sungai Jawi dan Sungai Bangkung ya. Karya Mulia. Tapi ini ada, saya tadi lihat ya.
Siantar Hilir, Par 3, Kampung Dalam, Tambelan, Peron 2, Saigon, Kopios, Peron 1, dan Banjar Serasam. Mereka ya. Tapi yang Siantar Hilir dan Karya Mulia untuk kasus gizi buruk kita. Nah, ini untuk capaian persentase remaja putri yang di screening anemia. Nah, targetnya 70%, kita baru 46% ya. Belum sampai 50% ya. Target kita untuk remaja putri yang harus di screening adalah sekitar 11.620, namun kita baru 5.457 ya. Untuk remaja putri yang mendapat tablet tambah darah itu sudah 71,8% ya. Kalau misalnya terus meningkat untuk pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, insya Allah kita dapat menurunkan kasus ya Bapak Ibu, baik BBLR maupun kasus perdarahan pada ibu bersalin. Kemudian persentase ibu hamil kek yang mendapatkan makanan tambahan 92,4%. Ternyata ya dari 423 yang terjaring yang mendapat PMT belum 100% Bapak Ibu, masih ada 4% yang lolos ya, yang belum mendapatkan PMT ibu hamil kek. Kemudian PR terbesar kita adalah persentase balita yang ditimbang berat badannya. Nah, di sini kami mohon dukungan dari Bapak Ibu lintas sektor, baik camat maupun lurah, serta Bapak Ibu dari vaskes swasta ya, Bapak Ibu, kami underreported dan saya yakin ya, terutama untuk keluarga menengah ke atas, mereka akan jarang mengakses puskesmas maupun posyandu. Pasti mereka aksesnya ke rumah sakit, bidan praktek maupun dokter spesialis. Dan disinilah kami mohon dukungan dari Bapak Ibu vaskes swasta untuk membantu kami melaporkan kunjungan bayi dan balita, karena DPRS kita ini sangat kecil, baru 46,3. Gimana kita mau screening balita ataupun bayi gizi buruk? Gimana kita mau screening stunting kalau DPRS-nya itu sangat kecil? Jadi disinilah pengukuran sehingga kita bisa mendeteksi. Nah, kalau kasus stuntingnya tinggi, gizi buruknya tinggi, ya, artinya surveillance kita itu bagus. Ya, kami mohon bantuan dari Bapak Ibu Vaskes, ya, bisa melaporkan data kunjungan ke puskesmas terdekat sehingga bisa datanya dilaporkan oleh teman-teman kami di puskesmas. Persentase balita kurus atau gizi kurang dapat makanan tambahan itu juga 96%. Jadi masih ada gap 4% yang belum mendapatkan PMT. Nah, ini screening anemia remaja putri sampai dengan Agustus 2023 ya. Untuk Kota Pontianak capaiannya 46,96%. Nah, untuk yang di screening itu ada 49,5%. Ya, targetnya 70% Bapak Ibu ya. Jadi cakupan Agustus 40 seharusnya 70, capaiannya baru 46. Nah, penurunan cakupan ini terjadi di beberapa puskesmas Bapak Ibu, Par 3, Siantar Hilir, Kampung Bali, Par 5, Banjar Serasam, Tanjung Hulu, Saigon, dan Paris 2. Nah, puskesmas dengan cakupan 0, artinya ini tidak ada remaja yang mendapatkan screening maupun tablet tambah darah. Jadi PR kami masih banyak Bapak Ibu ya. Ada berapa puskesmas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dari 23 puskesmas yang ada di Kota Pontianak, artinya 50% ya Bapak Ibu. Kemudian remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah, ya, paling tidak ini
26 tablet per orang. Ya di sini seharusnya ada 75% tenaga putri yang mendapatkan tablet daerah. Namun di sini beliau jangan yang mengkonsumsi bisnis banyak. Targetnya 75, capainya 78. Namun ini yang dapat tablet daerah itu 4,7 ya. 1 sampai 25. Kemudian yang 26 ini ya 73,4. Sudah sesuai ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang mengkonsumsi ada 71,8% ya Bapak Ibu. Namun yang sesuai standar itu baru 53,7%. Jadi masih kecil. Cuman kadang-kadang saya heran ya, ini Pak. Bapak Ibu, ya. Kalau dulu kan Jadi zaman saya masih kecil, yang di kota Pontianak kita ingin yang dominan kan Katolik. Apakah itu stunting, Dulu saya kan asli Pontianak kan. Rata-rata Katolik di sini. Mencegah bisa sekarang kan kok banyak Protestan kok bisa secepat itu. Nah untuk pada ibu hamil ya targetnya 85%. Gimana kok bisa terjadi begitu? Dan kita di tahun 2023 kan asli Pontianak, saya kan asli ini dari turun temurun saya kan. Insya Allah bisa ya Bapak Ibu ya. Nah ini masih ada yang itu kan 90 semua kan. tablet. Jadi setiap ibu hamil minimal mendapatkan baik tablet Katolik. sebanyak Kan nggak ada yang dulu 90 tablet Protestan, selama nggak kehamilan. ada. Dan ini Kok saya sekarang tahu luar biasa aliannya banyaknya nol. itu. Aliannya Itu kenapa? Apa sebab kira-kira itu? belum input katanya. Mungkin angka kelahiran atau yang dari daerah-daerah pindah ke kota kan? Ketawa ibu hamil. Atau dari Kena dia hamil. perpindahan dari kota-kota lain ke sini. Baik, untuk ibu hamil kan yang mendapat PMT Kalau di gereja Katolik itu kan ada dia itu 92,4%. memang di gereja Katolik itu tidak lagi Kemudian setelah konsili Vatikan untuk kedua itu kasusnya, orang untuk masuk Katolik itu ada karena dia memang kesadaran 391 ya pribadi. yang mendapat PMT dari yang ditemukan Kalau sebanyak 423. di gereja Kristen itu kan mungkin dogmanya kan Nah, 96%, kemudian membaptis terus kan yang masuk. yang belum mencapai target ini Kalau di gereja Katolik yang sehat, yang tadi itu dulu tidak. baris 2. Jadi ada 4 Ya silakan puskesmas kalau memang untuk mau ibu hamil kek, belajar dengan 50 capaian kali terendah pertemuan. yang mendapatkan PMT. 20 kali ya. Mau 50 kali pertemuan. Balita yang ditimbang berat Katekumen badannya. tuh. Jadi di sini Bapak Kateksasi atau Ibu katekumen? yang Kalau di garis kita atas, disebut dengan apa? garis Sakramen atas ini inisiasi. adalah target, kemudian capaian Nah, jadi target. kan sebenarnya di Nah, kita mencapai gereja Katolik target itu kan ini pun kalau untuk penyuluhnya disebut sepanjang tahun itu bimbingan ada kelompok yang inisiasi. Bapak Ibu ya. Inisiasi itu kan Di baptis, 2015 targetnya 70, Ekaristi, yang dicapai 69. yang komuni kudus tuh dengan Di tahun krisma. 2016, di tahun 2016 Krisma, yang penguatan. tercapai yang targetnya 72. Jadi sakramen baptis itu capaiannya adalah sakramen paling ternyata awal. juga ya Bapak Ibu ya, Nah, capaiannya sedangkan kalau di 71%. gereja Kristen Protestan itu baptis Sampai itu dengan kan Agustus belum ada Anda satupun untuk masuk puskesmas yang sebagai yang anggota mencapai gerejanya, target gitu. pembangunan balita. anggota gereja Namun misalnya saya mau yakin ini gereja apa kebanyakan gitu silakan. mungkin Anda reporting Tapi kalau ya. di gereja Karena Katolik yang datang ke vaskes swasta tidak terlaporkan di kami. ada mungkin yang Kemudian 20 untuk tahun, balita 25 tahun balita kurus baru dibaptis ketika dia yang sadar. mendapat PMT di tahun Jadi kesadaran itu 2017 dibangun sampai karena dia 2013, memang memiliki 2023 iman, ya. keyakinan itu 2023 harus kuat dulu. Sekitar 50% ya Bapak Ibu. Kecuali dari, kalau baptis darurat. Baptis darurat pun ada semacam apa namanya dari keinginan kuat dia 78 untuk ya. menjadi Katolik. Kan ada 6 bulan, saya dengar tuh kateksasi gitu kan 6 bulan itu. Kalau di gereja Yang itu yang awal Katolik ya. Dari 788 yang itu dapat PMT sakramen baru baptisnya itu ya 50 kali pertemuan ya sekitar itu. ya Bapak Ibu. 50 Tahun kali depan pertemuan. kita akan ada PMT pangan lokal. Kayaknya kalau misalnya orang di Mungkin gereja kami, Katolik misalnya, perlu dukungan dari Bapak Ibu kader dia untuk perpanjangan masuk Katolik tangannya. bukan karena dia itu kawin, yang hanya bukan untuk karena bayi balita keinginan yang bermasalah, duniawi, tetapi termasuk karena juga memang dengan imannya ibu tadi hamil. itu. Ya, yang normal ya. Jadi harus ada Itu sudah iman dulu bermasalah, baru Bapak Ibu. dia, Di tahun tapi itu pun harus ada 2024. proses pembelajaran.
Itulah yang saya bilangkan tadi, kan saya sebenarnya dulu mengenal Ini yang namanya adalah Protestan mungkin ini ada demikian tadi ya Bapak Katolik. Ibu beberapa capaian yang dapat kami Katedral yang sampaikan misalnya terkait SD itu kan, indikator kesehatan itu kan sekolah-sekolah di dalam Katolik semua. penurunan angka Ya, kematian mungkin- bayi dan angka kematian bayi di Kota Pontianak. Ya, Nah, karena kan beberapa kalau di Kristen Protestan kan kebijakan dan strategi dari Kementerian Kesehatan yang dibisakan, dilakukan sampai dimudahkan ke untuk daerah. membentuk organisasi baru, Pak. Ini Kecamatan Pondok Selatan ya. Gerejanya itu berjumlah 28. Tapi Baik Bapak Ibu, sekilas umatnya ya, sekilas hanya saya sekian ribu sampaikan aja. terkait latar belakang angka Kemudian kematian Katolik. ibu dan bayi, dan ternyata Gerejanya ya, Pontianak Selatan 2, eh, Gembala Baik dengan dalam Kota Baru. 1 jam, 88. ya, 2. dalam Kalau 1 Pontianak jam, Selatan, Iya, punya ada data, kan kami kan punya data. 1 sampai 2 kasus kalau gereja kematian Katolik ibu. di Kota Pontianak Dan ada kita 8. Indonesia tertinggi kedua Gereja Katolik itu ada di Asia 8, Tenggara. gereja parokinya. Iya, gereja parokinya. Kalau Tanpa gereja yang dari yang resmi itu ternyata kami di Indonesia itu catatan saya itu ada sekitar 7 atau 8 itu lah. Kalau gereja, pokoknya kalau gereja parokinya itu hanya 8. Parokinya. Ada gereja satu di Batu Layang itu pun dulu mau jadi stasi jadi belum. Nah, ini kan apa namanya? Keluarga apa? Keluarga Kudus. Nah, kalau gereja parokinya, paroki keluarga dalam Kudus, 1 hari. paroki Kemudian Gembala kematian Baik bayi, Senghi. 8 bayi di dalam Kalau Pontianak 1 Selatan. jam. Kalau Tenggara, paroki Santa Betapa tingginya Cecilia, angka Sungai Raya kematian Dalam. itu. Nah, Makanya kalau Indonesia Barat, sampai saat ini Barat masih itu negara satu berkembang gerejanya, ya, Bapak. gereja Bunda Maria Kayaknya Juju. dari zaman Tapi saya SD di Barat itu ada Indonesia 3 itu masih paroki negara yang melayani di situ. berkembang. Sampai Nah, itu sekarang yang saya maksudkan begini, berdalam jumlahnya siapa? banyak, Masih tapi negara gerejanya berkembang. dikit. Mm-mm. Sementara di Kapan Kristen jadi atau di di sini lah Protestan, masalahnya ya, Bapak umatnya Ibu. dikit, gerejanya Kemudian banyak. Ya karena memang anak-anak, dia kita nggak bisa. nomor 2 Kalau udah beda tertinggi organisasi, Asia. Pernikahan anak. Saya kan Ya. saya kan lihat data Makanya tadi angka begini, Pak. LR, kemudian angka kematian bayi Katolik karena ini kelainan umatnya kognitif banyak, juga termasuk gereja salah dikit. beberapa Sementara kasus yang kalau di tertinggi. Protestan umat Kemudian kematian lebih bayi banyak. baru lahir Ya, ada pada imbang gitu loh. ada hitungannya. 3 kali lipat Kalau untuk dibandingkan membentuk paroki usia itu kan ada ibu, ketentuan yang jelas yang dari melahirkan, otoritas gereja pada Katolik. usia 20 sampai Misalnya 29 tahun. terdiri atas Kemudian beberapa lingkungan. untuk angka stunting, 1 Nah, dari sebelum 4 anak mendirikan mengalami paroki stunting. biasanya tuh Jadi stasi jika ada dulu. 4 anak-anak Nah, di stasi Indonesia kayak maka ada 1 paroki yang Bunda Maria stunting. Juju itu 20 tahun Kemudian lebih untuk kematian bayi baru jadi paroki. sekitar 13 sampai Jadi 14 tidak bayi meninggal serta merta dalam langsung 1 jadi jam. paroki gitu. Jadi inilah Maka gambaran proses kondisi kesehatan mendirikan kita di gereja Indonesia. paroki itu membutuhkan proses yang ketat. Baik, dari Bapak, otoritas Ibu, gereja. mungkin Karena tidak, materi saya kalau tahan di dulu. daerah Jika ada perkampungan waktu, itu nanti disebabkan akan kita karena lanjut. Berhubung misalnya karena satu seperti desa yang itu sudah ada hadir, 3 gereja, ya. itu karena dusunnya Maka jauh-jauh. untuk materi ini Nggak usah saya dibayang dulu tahan mengapa dulu. satu Dan desa kalau tuh bisa memang ada ada 3. waktu, nanti akan Karena tetap, dusunnya tuh jauh tuh, kami dusunnya jalan sambung kaki 7 kilo. Sekilas Ya, tadi akhirnya dia dirikan adalah gambaran, gereja di situ. Nah, itu. Gereja Katolik juga kan? kesehatan kita di Indonesia, Karena khusus untuk, memang pelayanan dia nggak mungkin kesehatan, pergi ke kesehatan daerah ibu, kampung yang 7 anak, kilo dan itu. reproduksi. 7 kilo Demikian sebenarnya. untuk sesi pertama, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum Jalannya bagus mendingan. warahmatullahi wabarakatuh. Jalan cowok kan. Saya kembalikan ke